Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala berkat nikmatnya, berkat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih diberikan umur panjang Bapak Ibu, bisa melaksanakan sholat subuh. Insyaallah nanti dilanjutkan kita melaksanakan puasa dan kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan tersebut kalau diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dicatat sebagai amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk umat yang di yaumil akhir nanti akan dapat syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mencoba mereview hasil taklim kita, kajian kita tentang puasa Bapak Ibu. Kita saling mengingatkan, karena kadang-kadang sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus itu jadi hafal di luar kepala, tapi ketika diurut satu-satu kita lupa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Apa yang akan saya review adalah tentang puasa Bapak Ibu. Suara apa nih? Suara. Bapak Ibu yang saya hormati, kata puasa itu dari bahasa apa ya? Bapak Ibu ada yang tahu? Apakah puasa berasal dari bahasa Arab? Sarjana Pak Haji, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kita sangat familiar ya dengan kata puasa, seolah-olah puasa itu, surga itu adalah bahasa Arab. Tadi Pak Bambang kan membacakan ayat Al-Quran ya. Apa ayatnya Pak Bambang tadi? Ya, surat Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan kutiba alaihim puasa. Tapi karena lazim di Indonesia kata puasa seolah-olah berasal dari bahasa pun dengan kata surga. Padahal dua kata ini berasal dari bahasa Sanskerta. Itu bahasa India Bapak Ibu. Kenapa kita akrab dengan bahasa Sanskerta Bapak Ibu? Karena nenek moyang kita kan beragama Hindu. Agama Hindu itu pusatnya ada di India. Hindu Buddha itu di India. Jadi bahasa yang digunakan dalam agama mereka itu ya kebanyakan bahasa Sanskerta. Nah, harusnya kita menggunakan kata saum atau siam. Ya. Tapi karena bahasa Indonesia itu diperkaya oleh bahasa-bahasa asing, ya akhirnya hasanah bahasa Indonesia itu luar biasa. Nah, bulan-bulan ini Bapak Ibu ada keinginan dari bangsa-bangsa ASEAN ya, Asia Tenggara, ingin ada satu bahasa yang digunakan dalam lingkup ASEAN. ASEAN itu dari mulai Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam sekarang yang masuk ya.
Kampuchea gitu, Myanmar, termasuk Timor Leste sekarang ya, Brunei Darussalam tadi ya, itu ingin menggunakan satu bahasa. Masa diusulkanlah oleh Malaysia yaitu bahasa Melayu. Apa yang terjadi? Menteri Pendidikan kita menolak Bapak Ibu kalau orang ASEAN menggunakan bahasa Melayu. Jadi dia mengusulkan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia. Mengapa Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu secara fakta ya, de facto gitu, penuturnya banyak ya. Lebih dari 200 juta di dunia ini penutur bahasa Indonesia. Bukan hanya ada di Indonesia itu. Bahasa Indonesia itu juga digunakan di beberapa negara lain ya. Jadi lebih kaya bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Melayu. Karena di dalam bahasa Indonesia itu ada kata-kata yang berasal dari berbagai bahasa. Dari Portugis ada bahasa Indonesia itu. Contoh almahiera itu lemari Bapak Ibu. Kata lemari itu berasal dari kata almahiera. Itu bahasa Portugis itu. Contohnya ya. Terus ada kapstok, di rumah kan ada untuk menyangkutkan baju yaitu kapstok itu. Ada winkel jadi bengkel, itu dari bahasa Belanda. Apalagi bahasa Arab banyak. Nama-nama hari semuanya bahasa Arab kecuali minggu. Harusnya kita minggu mengatakan Ahad ya. Wahid Ahad, Isnain Senin, Salasa Selasa, Arba'ah Rabu, Homsun Homis Kamis ya. Nah, jadi Bapak Ibu, bahasa Indonesia itu ternyata diperkaya oleh bahasa lain, termasuk tadi bahasa Arab. Kemudian bahasa Cina, bahasa Belanda. Bahkan bahasa Indonesia juga Bapak Ibu ternyata beberapa katanya diadopsi oleh bahasa Inggris. Terutama nama-nama buah-buahan Bapak Ibu, coba lihat kata durian dalam bahasa Inggris. Itu durian. Manggis, mangosteen. Itu bahasa Indonesia Bapak Ibu. Bambu, bamboo gitu. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terlaksana ya bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Nah, Bapak Ibu, kembali ke kata puasa tadi, akrab di telinga kita karena puasa ini bukan bahasa Arab ya, tapi bahasa sehari-hari yang digunakan dari sejak nenek moyang kita sampai sekarang. Jadi orang yang tidak makan, tidak minum pada siang hari itu disebut puasa. Nah, saya sekarang akan mereviewnya Bapak Ibu. Kira-kira rukun puasa itu ada berapa Bapak Ibu? Ibu-ibu boleh acung tangan silakan. Ini andragogi apa, kita saling mengingatkan. Kira-kira rukun puasa itu ada berapa Bapak Ibu? Mana Ahmad? Ada berapa Ahmad? Rukun puasa ada berapa? Ahmad? Padang ada berapa Padang? Ternyata rukun puasa itu hanya ada berapa Bapak Ibu? Hanya ada 2. Beda rukun sholat. Rukun sholat itu ada berapa? Kalau dibarengi dengan tumanina itu ada 17. Kalau di kampung ini kan rukun sholat 17, siji niat 2 takbiratul ihram nukatil. Terus. Jadi orang-orang kampung itu kalau belajar ilmu dinyanyikan, dinadomkan. Jadi otak kiri dan otak kanannya jalan. Baca Quran juga kalau tidak dilakukan nggak enak gitu, ya. Coba Bapak Ibu sekali-kali nonton YouTube sholat tarawih di Makassar, di Masjid Raya Makassar. Itu imamnya qori. Ayat pertama, ayat kedua bacaannya Al-Baqarah panjang. Tapi menjelang rakaat ke 20 ya. Ya, di tengah-tengah atau 15 itu udah kadang-kadang hanya 3 ayat saja. Bahkan kalau panjang hanya 1 ayat. Allahu Akbar. Dan sholatnya santai Bapak Ibu. Kira-kira kalau di sini santai bubar kali ya.
Orang sholat yang 20 baru 8 rakaat sudah tinggal sebaris itu ya. Jadi memang perlu belajar Bapak Ibu. Jadi ada beberapa istilah sholatul lail Bapak Ibu ya. Jadi Bapak kita harus belajar lagi. Jadi sholat malam itu yang jelas ada 3. Yang jelas ya, yang terikat malam. Yang pertama ya sholat witir itu. Witir karena ganjil. Yang kedua sholat tahajud. Disebut tahajud karena dilakukan setelah bangun tidur, jadi tahajud. Kalau witir karena ganjil. Ini boleh dilaksanakan malam ya, tidak harus tidur dulu ya. Makanya ada orang yang mundawamah sholat witir takut ketiduran, setelah sholat isya dia langsung sholat witir gitu. Nah ada lagi sholat taraweh. Sholat taraweh itu ya hanya dilaksanakan bulan puasa ini, tidak bisa dilaksanakan di bulan-bulan lainnya. Jadi taraweh ini sholat santai Bapak Ibu. Tapi kenyataannya di daerah itu namanya ada, kalau kita lihat berita sholatnya itu ya seperti burung pelatuk gitu. Itu bukan sholat santai, itu kejar-kejaran gitu ya, restoran ya. Jadi begitu saya melihat pelaksanaan sholat di masjid-masjid tertentu, ada jeda antara rakaat kedua dan ketiga, keempat dan kelima. Mereka baca sholawat dulu. Dulu di sini juga begitu ya zaman dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balim maqasidana. Duduk dulu itu, minum dulu gitu. Ya, tapi karena masyarakat perkotaan itu masyarakat pekerja, kalau begitu alasannya besoknya tidur, bangunnya kesiangan, akhirnya di tempat kerjanya jadi bermasalah. Makanya diambil kebijakan aja ya oleh imam. Ya sudahlah. Yang penting kita melaksanakan sholat tarawih. Apalagi di kampung Bapak Ibu. Saya kemarin pulang kampung semalam ya. Jadi saya amati mengapa orang sana itu kok cepet banget sholatnya itu. Karena dia petani Bapak Ibu. Petani itu kan pagi-pagi sudah ke hutan. Jadi ya bagi mereka waktu istirahatnya malam itu. Bahkan pukul 7 berapa setelah sholat isya mereka sudah tidur, sudah sepi. Itu kalau diajak sholat sampai pukul 9, besoknya nggak ke sawah Bapak Ibu. Jadi kita kalau melihat sesuatu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kita kan jadi manusia yang bijak. Kok begitu ya? Oh, karena begini. Kok begitu? Karena tidak langsung mengambil satu kesimpulan atau menjas gitu. Wah, itu Islamnya nggak benar, sholat gini. Kalau kita amati, yang sholatnya cepat juga punya dasar. Yang penting tumaninah. Contoh Bapak Ibu ya, supaya kita tidak menjas orang gitu. Ketika kita ruku Allahu Akbar gitu kan. Nah, ketika Allahu Akbar sudah lurus begini, sudah tegap, lalu samiallahu liman hamidah. Apakah ini dianggap tidak khusyuk? Tidak tartil? Tidak juga Bapak Ibu, karena ketika Allahu Akbar lalu baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi misalnya, nah subhana rabbiyal azim bukan rukun itu. Sunahnya saja, tidak dibaca juga nggak apa-apa. Sama juga ketika kita membaca saat berdiri baca Al-Fatihah lalu tidak baca apa-apa langsung ruku gitu, ya nggak apa-apa juga. Karena membaca surat setelah Al-Fatihah juga bukan rukun. Jadi ada di antara saudara-saudara kita yang karena faktor apa-apa gitu, ya hanya mengambil rukunnya saja gitu. Sehingga kelihatannya cepat, dan bagi kita yang melaksanakan lengkap itu jadi aneh gitu. Makanya tidak boleh menjustifikasi orang sebelum kita tahu situasi dan kondisi. Kembali ke rukun puasa, ternyata hanya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama niat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini berpuasa tidak niat, ya berarti rukunnya hilang 1 gitu. Kalau rukunnya hilang 1 ya batal puasanya. Maka harus sadar, puasa itu Bapak harus sadar.
hari ini kita sedang berpuasa. Jangan sampai nggak sadar bahwa kita hari ini puasa gitu. Jadi sengaja aku berpuasa karena Allah. Jadi kalau lengkapnya sengaja aku berpuasa hari ini di bulan Ramadan tahun ini gitu ya. Fardu karena Allah Ta'ala, itu niat. Orang-orang Nahdlatul Ulama itu ketika mengatakan niat itu ada 3. 1 diucapkan dengan lisan, 2 ditetapkan dengan hati, dilaksanakan dengan perbuatan. Itu sempurnanya niat. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua apa Bang? Iya. Sebenarnya rukunnya itu menahan loh. Menahan diri dari segala yang membatalkan. Nah itu rukunnya 2. 1 niat, yang 2 menahan. Nah kita lupa tidak menahan. Kalau hanya menahan tidak makan tidak minum sih semua orang juga bisa itu. Tidak makan, tidak minum, tidak mendekati istri kita gitu ya. Dengan syahwat maksudnya. Itu mudah gitu. Bagi yang mudah gitu. Tapi ada kan yang lain Bapak Ibu. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan atau mengurangi pahalanya. Nah kita belajar Bapak Ibu. Belajar puasanya puasa khusus ya. Atau khusus itu lebih tinggi lagi itu. Ya di samping tidak makan, tidak minum, tidak mendekati istri kita atau suami kita, tapi juga menjaga yang lain. Paling tidak ada 7 Bapak Ibu ya. Ada berapa tuh? Saya catat tuh ada 6. Ada 6 yang membatalkan pahala puasa. Apa contohnya Bapak Ibu? Apa contohnya Bapak Ibu? Yang pertama, ghibah. Ini apa ya, berat banget nih. Saya rasakan tuh di kantor, saya duduk menyendiri terus tiba-tiba jalan keliling melihat situasi. Duduk tiba-tiba entah datang dari mana dia ngomong A, B, C. Enggak didengerin kedengeran gitu. Tapi kalau didengar saya jadi ikut ghibah gitu, bingung juga itu ya. Apa sih ghibah? Yang menceritakan orang lain gitu loh. Orang lain itu kan bisa anak kita, bisa saudara kita, bisa tetangga kita gitu. Nggak tahu kalau membicarakan kucing kita bagi bangun. Misalnya membicarakan sapinya atau kucingnya, saya kira itu tidak termasuk ghibah kalau bicara kucing itu. Karena kucing tidak akan marah walaupun dibicarakan juga. Bapak Ibu membicarakan kejelekan kucing kepada orang lain, kucingnya tidak marah, yang punyanya mungkin marah itu. Jadi ghibah ini berat Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang suka ngerumpi tuh. Bapak-bapak yang suka ngobrol juga. Habis sholat taraweh, duduk-duduk minum, tiba-tiba nyeletuk. Itulah setan Bapak Ibu. Setan itu pinter nyelipin itu loh. Ya ini pada ngumpul nih. Tahu nggak? Yang sering dibicarakan itu adalah pemimpin kita Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang nggak sadar kita tiba-tiba kok ngomongin presiden, bisa ngomong menteri. Termasuk saya juga begitu. Saya bilang, ya pulang ke rumah, ya puasa saya habis. Karena enak tuh ngomongin itu, karena kelihatan banyak orang gitu loh. Itu yang diomonginnya enak Bapak Ibu. Seneng dia kalau tahu, bukan marah, karena dosanya hilang. Jadi nanti di akhirat itu ada orang yang bangkrut itu, sebangkrut-bangkrutnya itu. Karena apa? Di dunianya ngomongin orang mulu. Jadi ketika nanti hitung-hitungan di yaumil akhir, dihitung tuh amalnya berapa, terus dosanya berapa gitu. Nah itu dosa dengan manusia itu. Dihitung, saya nggak ridho pada si fulan karena dulu saya diomongin. Kalau begitu pahalanya buat saya, dikasih jebret. Pahalanya habis. Ya udah dosa saya buat kamu gitu. Bangkrut itu Bapak Ibu, mau nggak? Belajar Bapak Ibu. Dan ini sulit. Kecuali orang-orang yang memisahkan diri. Ya mungkin
salah satu cara untuk menghindari ghibah itu ya jangan terlalu banyak bergaul dengan orang yang suka cerita aneh-aneh gitu. Kalau bergaulnya dengan ustadz yang memberikan motivasi atau ceramah atau apa, nggak apa-apa, tapi jangan nyerempet ngomongin orang. Karena kalau omongannya itu benar, itu ya ghibah. Nah kalau salah, waduh, al-fitnatu asaddu minal qatl. Lebih kejam lagi tuh. Ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya, sementara fitnah membunuh saudaranya, sama-sama berat itu. Nah, makanya kita alihkan ghibah itu membaca Quran, zikir gitu ya Bapak Ibu. Atau kalau nggak sanggup ya udah tidur itu. Walaupun tidur itu kan juga dikritik gitu. Masa puasa seharian dari pagi sampai sore tidur gitu ya. Begitu sahur, sholat subuh, tidur, bangun-bangun, maghrib, wah hebat. Saya nggak ngomongin orang, iya, tapi juga nggak dapat apa-apa juga. Ya Bapak Ibu ya, jadi hindari ghibah. Yang kedua, menghindari apa Bapak Ibu? Namimah. The fight at impera kata orang Belanda itu. Pecah belah. Sekarang coba fenomenanya terjadi Bapak Ibu. Yang namanya memecah belah itu ya Allah sudah dipertontonkan secara kasat mata Bapak Ibu. Ustadz A itu ngomongin tentang Ustadz B. Di Ustadz aja harusnya kan. Tapi apa iya gitu ya. Jadi memang dalam ilmu ekonomi atau ilmu apa gitu ya. Kompetitor itu orang-orang yang sama Bapak Ibu. Pedagang, kompetitornya pedagang. Terus dokter, kompetitornya dokter. Guru, kompetitornya guru. Ya, terus ustadz, ya kompetitornya ustadz juga. Nah, jamaah kompetitornya siapa? Jadi kompetitor itu lawannya. Jadi biasanya saling bersaing. Kalau bersaingnya sehat, itu bagus Bapak Ibu. Nah, bagaimana bersaing sehat? Datang ke masjid, kita mendengarkan ada orang baca Quran hafal gitu. Hafal berapa juz? Hafal juz ke-30 dari An-Naba ya. Atau hafal juz ke-29 sampai 30. Oh, boleh itu jadi saingan kita itu. Saingan dalam kebaikan. Nanti berlomba-lomba. Nggak apa-apa. Untuk hal-hal yang seperti itu boleh menjadi saingan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa adu domba. Adu domba itu sekarang diperlihatkan secara jelas, secara kasat mata. Karena memang sesungguhnya ada yang tidak rela bangsa Indonesia itu rukun dan damai. Yang lebih parah kita mendengarkan ya Bapak Ibu ya, ada yang dulunya itu ustadz, kiai, tiba-tiba mendapat hidayah katanya, oh jadi pendeta. Setelah jadi pendeta, apa yang dia kuasai dihantam gitu. Jadi karena tahu gitu. Bersyukur juga ada temannya sendiri, jangan gitu dong. Apa untungnya kamu menjelek-jelekan, tidak ada uang kita juga. Jadi yang membantah ya mereka juga. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati. Sekarang kita sedang diadu domba antara satu dengan yang lainnya, etnis satu dengan etnis lainnya. Alhamdulillah Depok ini tidak seperti itu, walaupun oleh ada satu lembaga kita disebut kota yang paling intoleran di Depok. Satu lembaga riset mengatakan, nanti Pak Asep tuh PKS tolong, saya nggak rela Pak, Depok itu disebut kota yang paling tidak toleransi. Ini indikatornya banyak. Kalau nggak salah nomor terakhirnya itu nomor 1, itu nomor 2. Apa iya? Ini buktinya kita di lingkungan kita kalau kurban aja yang dekat masjid walaupun non muslim kita beri daging, itu daging kurban. Jadi Bapak Ibu, katanya kita termasuk kota yang tidak toleran terhadap
yang lainnya. Ya kita kan mengamalkan perintah Allah, lakum dinukum waliyadin. Jadi hati-hati, kita sedang diadu domba. Yang senang mengadu domba itu penjajah, satu Belanda. Yang kedua hati-hati lo PKI lo. PKI itu diam-diam, kan PKI itu musuh nyata loh. Bahaya laten tuh, bahaya yang nyata itu. Kalau dulu tersembunyi, sekarang jelas. Bahkan ada yang mengatakan aku bangga jadi keturunan PKI. Waduh, kalau dulu nggak tahu itu habis ini. Aku bangga. Ayo kita teriak juga, aku bangga menjadi Islam yang benar gitu kan. Kalau kamu bangga, kenapa aku juga bangga dong? Ya, jadi hati-hati namimah itu pecah belah dulu, kemudian dikuasai. Nah hati-hati itu. Kita pecah berantem dengan sesama. Ya, bagaimana sekarang anak gang apa tawuran Bapak Ibu? Gara-gara sepele itu. Makanya benar kata Pak RW, tolong anak-anak kita itu dijaga gitu. Mohon maaf, semalam anak saya juga mau berkelompok sebelum masuk. Tidur. Alhamdulillah tidur itu. Bukan nggak boleh bangunin orang dia dibangunin susah gitu. Kan belagu mau bangunin orang, bangunin dirinya sih susah gitu. Jaga anak kita, karena kemungkinan kalau anak kita berkerumun dengan orang lain itu bisa mengakibatkan tawuran, bisa. Tapi kalau bisa menjaga, oh enggak, anak saya bisa diarahkan, ya nggak apa-apa. Itu lebih baik, bersosialisasinya bagus daripada main HP mulu. Nah ini sekarang musuh kita HP Bapak Ibu. Aduh, hanya nama HP Bapak Ibu. Bangun tidur langsung HP. Terus aja, makan lupa, minum lupa, sholat lupa, gara-gara HP. Jadi musuh yang nyata bagi kita sekarang adalah HP Bapak Ibu, hati-hati. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke rumah sakit Cipto itu lihat korban HP itu sama dengan korban narkoba Bapak Ibu. Anaknya tuh bengong. Jadi hilang. Lebih bahaya loh. Korban games, HP game online misalnya. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya hasud, iri dengki. Jadi kalau kita dengarkan ceramah Jadun MZ dulu ketawa kita ya. Ada tetangganya beli kulkas meriang. Dengar tetangga sebelahnya beli mobil setruk. Bukannya bersyukur punya tetangga kaya, punya tetangga punya, minimal kita bisa nebeng gitu. Saya dulu kemana-mana suka nebeng Pak Haji Dendi tuh. Kalau kondangan Pak Haji ikut dong atuh. Pak Haji Dendi atau ke Pak Hasan misalnya. Tolong dong ikut atuh, iya gitu. Kan itu saya nggak punya mobil tapi bisa naik mobil kan. Alhamdulillah berkat tetangga itu. Tetangga punya apartemen, alhamdulillah gitu. Kapan-kapan kita main ke apartemennya kan bisa. Ini tetangga punya apartemen, malah sakit. Itu iri dengki itu boleh ke orang-orang soleh supaya kita punya motivasi untuk seperti itu. Tapi untuk kekayaan, untuk jabatan, ngapain gitu loh. Nanti juga pas meninggal jabatan nggak dibawa, apalagi harta. Coba orang yang punya harta banyak itu kalau meninggalkan harta, anak-anaknya apa dijamin juga tidak berebut kalau anaknya itu tidak iman gitu. Bisa jadi mereka berantem antar saudara gara-gara memperebutkan warisan. Ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW waktu meninggal juga tidak meninggalkan warisan Bapak Ibu. Bahkan kalau baca sejarah bisa menangis Bapak Ibu. Ketika kaum Ansor dengan kaum Muhajirin ya. Habis perang itu ada gonimah itu rampasan perang. Begitu dikumpulkan Ansor dan Muhajirin dibagi-bagi tuh gonimahnya Rasulullah. Kaum Muhajirin diberi banyak-banyak Bu Muhajirin. Muhajirin itu dari mana? Dari Mekah. Kalau Ansor dari Madinah.
Kaum Ansor nggak dikasih Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Wah, terjadi apa? Gerutuan. Ini bagaimana Nabi kita itu? Orang Muhajirin dikasih, giliran kita nggak dikasih. Jadi nggak tahu mereka, karena apa yang dilakukan Nabi tidak dikomunikasikan lebih dulu. Apa yang terjadi kata Nabi? Wahai kaum Ansor, kamu nggak apa-apa, nggak kasih ghanimah, nggak dibagi harta rampasan perang, tapi kamu punya saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kaum Ansor yang tadinya marah, ya bergembira, ya daripada dapat harta mendingan dapat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad tinggal di mana? Di Madinah. Kuburannya juga ada di Madinah kan. Begitu mendengar bahwa Nabi Muhammad malah menyerahkan, akhirnya ada di kelompoknya kaum Ansor, dia bahagia Bapak Ibu. Begitulah cara Nabi. Karena apa? Ya lihat sejarahnya. Orang-orang Arab mungkin lebih senang dengan harta, ya kan? Buktinya Nabi pergi dari Mekah ke Madinah. Sementara orang Madinah itu menyambut Nabi aja luar biasa. Apa sambutan Nabi? Nadam itu. Tola'al badru alaina. Itu sambutan kaum Ansor pada Nabi Muhammad. Jadi datangnya Nabi itu bagai bulan purnama. Terlihat dari satu tempat yang tinggi gitu. Mereka marhaban ya Ramadan, ya Rasulullah. Marhaban ya Rasulullah. Itulah kecintaan Nabi Muhammad kepada kaum Ansor dan Ansor kepada Nabi Muhammad. Jadi mari kita berusaha tidak hasad. Kalau Pak Haji Markiat sukses, alhamdulillah. Dan kita dianjurkan Bapak Ibu sekarang itu belanjalah ke saudara kita, ke tetangga kita yang dekat. Belajar Bapak Ibu tuh, termasuk saya juga salah itu tiap bulan ke Indomaret, Alfamart. Aduh, belanjanya banyak lagi, kadang-kadang sampai 2 juta gitu loh. Saya bilang ini memperkaya siapa gitu. Tapi saya dikasih kartu lagi, ada Alpagip. Saya juga tiap bulan saya ngambil beras Bapak Ibu, karena rupanya ada kerjasama antara Pemda DKI dengan Alfamart. Jadi saya tiap bulan dapat beras tuh 4 kantong yang 5 kiloan ya. Itu kan jadi 20 tuh. Saya mau nggak mau itu saya ambil. Sudah transaksi gitu tiap bulan itu. Jadi mohon maaf nih ke saudara-saudara saya nggak beli beras lagi ke Mas Teddy atau apa itu. Saya udah dipatok tuh oleh Pemda nih. Mau belanja di Alfamart, ambil berasnya. Karena Pemda DKI kelihatannya kerjasama dengan Jawa Tengah atau Jawa mana tuh punya pabrik itu beras, punya lahan gitu. Nah berasnya dibawa ke sini, bingung menyalurnya kemana tuh? Ya yang bisa ya ASN. Kalau menyalurkan ke swasta kan bisa nolak. Kalau ASN nolak lo, ayo, ya udahlah ya Pak gitu. Saya terima tiap bulan 20 kg beras. Kalau kurang baru saya ke Mas Teddy. Jadi Bapak itu hasad ya, iri dengki gitu. Jadi mulailah belanja ke saudara muslim kita. Jadi kalau ada tetangga kita bikin kolak mau dijual, tanya, mau dijual enggak? Iya, saya dong. Berapa gitu? Kan senang tuh. Oh nah ini salurannya. Yang berikut Bapak Ibu, supaya apa namanya? Yang mau menghilangkan pahala kita itulah berbohong Bapak Ibu. Dusta, sumpah palsu. Hati-hati itu. Banyak nggak kira-kira yang sekarang seperti itu? Di pengadilan? Banyak Bapak Ibu demi meloloskan atau menggolkan. Nah, hati-hati, saya nggak berani mengkritik nih kalau sumpah bohong. Saudara-saudara, kalau saya nanti terpilih jadi ketua RT, saya akan begini. Setelah dipilih lupa. Gimana lagi ya? Udah takdir. Udah terima aja. Mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan yang baik, kan begitu. Sekarang mah ya
dan nasi sudah jadi bubur. Jangan memilih pemimpin yang bohong, yang suka berdusta, apalagi janji palsu, sumpah palsu. Ya. Nah, apalagi yang mengurangi pahala puasa, mungkin juga sampai membatalkannya itu. Melihat sesuatu dengan syahwat, Bapak Ibu. Coba aja misalnya yang nonton sinetron, apa sinetron itu semuanya rapi, perempuannya bajunya ditutupi dengan baik. Kan enggak, untuk peran-peran tertentu sengaja dibuat begitu. Dilihat, salah enggak dilihat, sayang gitu kan. Ya bagaimana coba itu? Apalagi laki-laki itu, yang normal gitu. Kalau yang enggak normal saya enggak tahu. Tapi bapak-bapak di sini kan normal semua. Saya ibu-ibu juga normal kok. Ya kan, bahkan ada satu waktu saya ngaji di kampung itu, dia cerita nafsu perempuan itu 9 berbanding 1 dengan laki-laki itu sebenarnya itu. Cuman walaupun 9, perempuan itu bisa menahan diri. Nah laki-laki sebaliknya cuma 1, dia nggak bisa. Ini kan terbukti waktu Nabi Adam turun ke bumi dengan Siti Hawa, udah kemana-mana itu nggak ketemu, ketemulah di mana tuh? Di bukit apa ketemunya tuh? Apa? Di Arafah. Itu Nabi Adam sebelah sini, Siti Hawa sini. Siapa yang sebenarnya ingin ketemu banget coba? Adam apa Hawa? Hawa. Hawa, Bapak Ibu. 9. Laki-lakinya 1, Adam 1 aja. Siti Hawanya 9. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang mendekati? Bukan Siti Hawa. Nabi Adam dia lari. Hawa gitu. Di peluknya Siti Hawa. Bukan Siti Hawa lalu Adam, enggak. Jadi walaupun 1 laki-laki tidak bisa nahan diri. Walaupun 9 perempuan dengan kekuatannya, ayo lari. Makanya ada film kau kekejar, aku tangkap. Karena kau mengejar aku tangkap. Jadi yang mengejarnya malah yang ditangkap, bukan yang dikejar yang ditangkap. Ya kan? Ada film itu. Jadi yang mengejar malah ditangkap oleh yang dikejar. Jadi perempuan begitu, hati-hati itu. Biasanya ibu-ibu tuh begitu. Jadi laki-laki mah gampang lulu, Bapak Ibu lah, gampang. Dikasih senyuman juga udah ikhlas gitu. Ini ada yang ada yang balita. Bahkan kalau Bapak Ibu dengarkan ceramah ibu-ibu yang bagus tuh. Apa sih senjata ibu-ibu untuk meluluhkan laki-laki? Gampang katanya. Nah, saya nggak tega ngomongnya. Bulan puasa. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, yang berikut yang akan mengurangi pahala puasa adalah riya, Bapak Ibu. Aduh, penyakit hati ini Bapak Ibu berat. Riya itu kan ibadah ingin dilihat orang, bukan ingin dilihat Allah. Hati-hati tuh. Ketika kita baca Quran bagus, setan masuk. Suara ente cakep banget tuh. Saya tuh terpesona itu lihat itu yang jamaah sampai husu gitu. Itu setan ngomong begitu. Berbunga-bunga. Iya ya. Wah, hilang itu. Itu yang nyumbang masjid waktu itu banyak, misalnya 10 juta. Hebat tuh. 10 juta, orang lain paling 100 ribu. Gara-gara Allah itu masjid jadi. Mula-mula berbunga-bunga. Kalau sudah berbunga-bunga itu riya. Sulit Bapak Ibu. Ini diucapkan mah gampang itu. Jangan riya. Lah buktinya siapa sih yang tidak senang dipuji? Kalau dipuji itu hidungnya mekar. Wah. Sama Pak. Coba Bapak Ibu ceramah di depan 2 orang, 3 orang. Waduh sepi ya. Bapak nggak suka dengan saya gitu. Kalau menyampaikan sesuatu nggak peduli ada jamaah nggak ada jamaah, terserah aja. Kita punya program hari Minggu, hari Ahad kita laksanakan Pak Bang. Ada jamaahnya tidak ada jamaahnya nggak apa-apa. Kita tujuannya baik.
Apa ketika didatangkan Ustadz kondang masjid ini jadi penuh juga? Ya mungkin penuh pada saat itu. Tapi hari berikutnya ya kembali lagi ke semula. Nah ngerinya nanti yang ngomong itu ketika jumlahnya hebat membludak, setan masuk lagi. Tuh kalau lu yang ceramah penuh, mula-mula biasa aja, tapi lalu iya ya. Memang setan itu nggak ridho kepada orang-orang yang soleh dan soleha, digoda terus tuh. Jadi Bapak Ibu, kita perang melawan setan. Benar kata Ustadz Al-Baini Juhdi, kalau kita resolusi nggak usah banyak-banyak dulu dah. Mulai tahun ini saya akan berhenti gibah, tulis gede-gede itu. Saya akan berhenti gibah. Begitu ada yang ngomong, Pak Bambang sebentar, enggak. Lari. Pak sebentar, enggak, mau ngapain? Enggak, saya ngomong ini. Oh iya. Tapi kalau ngomongin yang lain, tahu enggak? Pak Japar ini begini. Wah, lari Pak, itu setan itu. Jadi kalau mau ngomong Pak Japar, depan Pak Japarnya, jangan di depan orang lain. Itu gibah, walaupun benar. Mas Japar itu kan laki-laki. Lah iya, kenapa diomongin gitu? Betul, tapi ya gibah juga. Menceritakan kebenaran gibah. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sudah pukul 6 karena puasa ini ngantuk ya biasanya. Tapi sebenarnya kalau tanya jawab enggak. Makanya saya tadi tanya, rukun puasa itu berapa? Ada 2. Yang pertama niat, jangan lupa niat. Kalau di kampung saya Pak, niat itu sebulan itu dirapel kadang-kadang. Jadi malam pertama sholat apa tuh Pak? Sholat tarawih itu doa Pak. Saya niat puasa tahun ini selama 30 hari. Tuh udah diniatin dari tanggal 1 itu. Jadi sampai begitunya takut lupa niat puasa. Yang kedua, menahan dari yang membatalkan puasa. Kalau Bapak Ibu belajar kitab kuning, kitab Safinatul Najah misalnya, waduh, sampai ngupil aja, mohon maaf, ada batasnya loh Bapak Ibu. Sampai orang-orang desa itu kalau wudhu aja, karena takut masuk ke dalam mulutnya air, hanya membasahi bagian luar bibirnya saja gitu. Bahkan nggak ada orang kampung tuh gosok gigi siang hari begini-begini. Mungkin di sini ada yang gosok gigi jam berapa gitu, habis sholat subuh gitu. Subuh kan udah puasa itu ya. Sebaiknya kan sebelum subuh sudah gosok gigi gitu. Jadi hati-hati, termasuk mohon maaf istinja tuh ya Pak Haji Rasim ya, istinja itu kan Pak Haji Rasim mencontohkan istinja yang bagus tuh sampai masuk diputer gitu. Saya ingat tuh postingan Pak Haji Rasim. Walaupun saya tidak berkomentar, saya baca. Diputer, saya coba, sakit juga ya, muter gitu, aduh, supaya bersih. Coba kalau dia gini doang, ya masih ada di pinggir-pinggirnya itu Bapak Ibu, itu najis. Oh sampai begitu Islam, ya begitu, itu cara beristinja yang benar. Apalagi ibu-ibu 2 tempat itu, aduh, belakang, depan. Gitu. Ibu-ibu hati-hati, depan dulu, baru belakang. Jangan dibalik, belakang dulu, baru ke depan. Waduh, itu bakterinya pindah itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, istinja aja bisa juga membatalkan puasa kalau lalu masuk ke dalam. Bahkan orang-orang kampung itu kalau berendam di air nggak berani tuh, takut kentut kena di dalam air. Sebegitunya, saking hati-hatinya itu kalau mazhab Syafi'i begitu, hati-hati. Makanya ada imsak. Imsak itu sebenarnya kalau Bapak Ibu masih makan ya nggak apa-apa. Ya. Iya, misalnya udah lagi makan, imsak, langsung berhenti. Kan ada 10 menit ya dari imsak itu ke subuh. Karena batas puasa itu ya dari subuh gitu, subuh. Tapi Imam Syafi'i itu hati-hati gitu loh. Ngerinya walaupun 10 menit ada yang di sini ketelan juga gitu. Kalau udah 10 menit kan diyakini pasti udah bersih lagi gitu. Ya, coba pas subuh gitu.
Lagi makan Allahu Akbar nyangkut di sini nih. Aduh, gimana dikeluarin salah, dimasukin batal gitu ya. Itu ada benernya tuh Bapak Ibu. Makanya jangan suka nyalain orang zaman dulu. Karena apa? Karena situasi dan kondisinya mungkin yang kita tidak tahu Bapak Ibu ya. Ya, saya kira Bapak Ibu itu aja dulu ya. Saya hanya mereview mengingatkan supaya kita puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala. Dan nanti kalau ada tanya jawab kita akan tanya jawab. Untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ibadah yang Pak Ketua tadi sampaikan yang melihat tadi ya. Ketika bacaan Al-Qurannya bagus, ceramahnya bagus, itu kan godaan setan sangat luar biasa. Lalu bagaimana yang orang uji? Kan ada orang bacaan itu bagus, ceramahnya bagus. Yang uji itu kena dosa nggak? Karena dia ada unsur juga, mungkin ada niat ingin apa ya, kalau atasannya bagus dipuji gitu kan, atau pemimpinnya bagus dipuji sehingga dia akan mendapatkan apresiasi. Nah kadang-kadang niat orang kan beda-beda dalam mengambil sebuah keputusan. Itu ya. Terus yang kedua Ustaz, ya untuk batasan sahur ya, yang tadi biasa diskusi dengan bendara mungkin ya kan, batasan sahur itu apakah di subuh pas azan itu masih boleh nggak melaksanakan minum atau makan apabila ada keterlambatan atau baru bangun? Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Langsung aja dulu ya, takut lupa. Jadi untuk batas puasa tadi kan sudah saya katakan dari mulai azan sholat subuh masuk waktu subuh maksudnya gitu ya. Tapi mazhab Syafi'i itu memberi waktu toleransi 10 menit. Hati-hati. Itu maksudnya. Jadi ya baiknya kita ambil yang 10 menit sebelum subuh itu biar kita sudah bersih, sudah gosok gigi, sudah makan saya enak. Kayak kalau lagi makan aja sebelum Allahu Akbar kapan gosok giginya? Jangan gitu maksudnya. Khawatir membatalkan puasa. Ya itu ya, tidak ya. Yang kedua sekarang itu di mana-mana itu testimoni Bapak Ibu. Testimoni itu jadi sebuah syarat gitu. Saya jengah juga itu kalau testimoni. Saya belum lama diangkat jadi pimpinan di satu tempat 2 bulan kalau nggak salah. Setelah itu dinilai. Lah baru 2 bulan udah dinilai. Apa yang dinilai saya lakukan baru melihat, mengamati gitu. Sudah dinilai. Ternyata harus ada testimoni. Direkamlah seorang guru ngomong, bercerita tentang saya. Kalau bagus diberi nilai A, kalau jelek nilainya apa. Kan saya diomongin gitu jenah juga gitu. Itu bagian dari memuji itu. Makanya ada perintah kalau ada yang memuji kita ludahi gitu Pak. Berani enggak? Ada yang memuji kita cekrot. Kalau tidak mau diludahi jangan suka memuji orang Pak. Udah dalam hati aja. Karena ternyata setan itu minal jinnati wan nas. Jangan-jangan saat itu orang itu jadi setan, mengipas-ngipas ya. Semua senang dipuji Pak. Dikritik itu suka ngamuk. Tapi betul dari akhirnya apa? Testimoni itu sekarang malah dibudidayakan. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu ya, ada seorang dokter itu yang berhasil dan dia diakui bukan karena keilmuannya tapi karena testimoninya. Orang-orang awam pasti kejam banget. Begitu baca coba literatur ilmiahnya, tidak mengikuti kajian ilmiah, ya ditolak. Sebuah ilmu yang tidak digunakan, tidak memakai kajian ilmiah atau teori ilmiah, walaupun benar itu ditolak karena cara-caranya sudah salah. Sekarang kita lihat aja kan, dokter dengan ibu profesor dengan profesor ibu sengaja
bangsa kita ini terus kelihatan bangsa bermasalah. Yang satu pro yang A, yang satu pro yang B. Jadi Pak Haji Makiat tentang pujian, ya saya banyak memuji kalau memang niatnya ikhlas dan tidak niat untuk menjerumuskan saudara kita, ya nggak apa-apa. Cuman yang dipujinya jangan dia dulu. Dan haji juga hati-hati loh Pak Haji itu kalau disebut haji. Suatu saat biasa dipanggil haji, nggak disebut haji, tiba-tiba saya panggil, biasanya kan Haji Bambang. Halo Pak Haji Bambang. Itu mana saya bilang, halo Bambang. Haji gimana? Itu setan Mas, itu kurang ajar Bambang. Orang itu tidak ada akhlak, tidak ada tidak panggil Pak Haji. Sakit Pak di sini. Waduh. Itu secara setan membisikkan. Tapi ada teori lagi. Ketika seseorang itu diucapkan haji berkali-kali kebal, jadi unsuriannya hilang. Begitu haji pertama, haji kedua, biasa. Haji ketiga udah biasa banget. Haji keempat sudah biasa aja. Jadi lama-lama kalau disebutkan terus-terusan, unsuriannya juga hilang. Tapi kalau baru pertama kamu haji ini. Saya tiap kali bangga. Jadi kalau terus-terusan, biasanya sesuatu yang terus-terusan itu jadi biasa, akhirnya hilang. Ya nggak apa-apa juga, belajar. Mula-mula coba beramal. Pak Haji Mardian tiap malam masuk juta dari sini biar laporannya bagus itu ya. Jangan cuma 300. Kali-kali, alhamdulillah tanggal sekian saldo kas masuk 1.500.000. Alhamdulillah dari mana? Selamat ini, kita begitu aja 1 juta. Pertamanya gitu Pak, besoknya 1 juta lagi. 30 hari kan 30 juta tuh. Pada hari ke-16 Juli itu biasa aja Pak, walaupun sebutin 1 juta dari hamba Allah. Itu sudah ada Pak. Jadi pertama kedua mungkin masih senang, tapi kesana-sana udah biasa. Makanya berinfak itu yang banyak, tapi terus-terusan. Jadi ya kali-kali. Kalau sekali 2 kali, apalagi disebutin, wah, setan yang masuk. Kalau udah biasa Pak, orang-orang yang biasa sholat mudawamah ya, wah setan juga nggak bisa goda Pak, karena sudah kebutuhan. Bapak sholat yang lama, karena enak Pak, nikmat. Bodoh amat orang lain ngomong apa tentang kita gitu, setan nggak mempan. Karena sholat itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau kita sudah sampai ke situ, wah baru tuh nggak peduli dengan siapapun. Sekarang ini kan kita puasa kewajiban, sholat kewajiban ya. Kalau ada kewajiban ya ada faktor menggugurkan kewajiban. Pahala ya soal nantilah pahala. Ya, jadi mudah-mudahan ini saya bukan berarti hebat, tapi saya juga kadang-kadang jadi yang saya ucapkan itu saya lakukan. Gitu. Mari kita saling kan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kan gitu. Illalladzina amanu wa amilus sholihati watawasau bil haq. Itu Pak Haji Mardian. Pak Ustaz, ya sebentar Pak Ustaz. Tambah berkaitan dengan pujian Pak Ustaz. Dulu dan saya minta pandangan Pak Ustaz tentang kasus Ustaz Yusuf Mansur. Dulu kan dia dipuji di untuk menghadirkan beliau sangat susah di Masjid Muhammad Alim ya. Nah sekarang dengan kondisi seperti itu, menurut Pak Ustadz gimana sih kondisinya? Apakah ini ada settingan atau kasusnya bagaimana? Saya kasihan aja, dia seorang ulama besar ya, dengan kondisi seperti ini tidak ada backup, tidak ada bela. Mungkin Pak Ustadz, pandangan Pak Ustadz ke kami ini sebagai jamaah bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ini hati-hati yang terjadi hibah aja. Ini aja lah hibahnya. Itu kan tadi saya sudah berbicara tentang namimah, adu domba. Hati-hati. Hati-hati. Karena apa? Karena
yang kan semalam saya ngomong nih, jangan suka ngurusin ibadah orang lain. Nanti jadi ini, jadi apa? Jadi ya gitu Pak Haji. Kita doakan saja saudara-saudara kita yang terkandung masalah ya selesai. Kan tidak dijamin Pak, tidak dijamin orang-orang ahli gitu. Itu saya bilang setannya juga jauh lebih gede juga gitu. Jadi soal setannya ajengan kiai itu Pak, setannya juga ya nomor wahid gitu. Banyak kan tinggal jinati banyak satya. Setan yang nampak itu jauh lebih bahaya. Kan jadi Ustaz, kan jadi nggak ngantuk kan Ustaz? Ya, setan. Kan sedang berbicara tentang ghibah, tentang ghibah. Ya, jadi jangan lah itu ya. Jangan melihat orangnya Pak, nanti pesilau gitu ya. Insya Allah bukan namanya, tapi sesungguhnya yang paling dekat dengan Allah, yang paling bertakwa siapa tidak disebutkan si asbiknya. Bisa jadi Ahmad yang paling bertakwa juga, kita nggak tahu. Iya kan? Atau Penjakaria gitu. Coba sekali-kali Bapak Ibu channel Musbaha diputar, channel Musbaha diputar. Jadi ada seorang ulama besar, imam segala macam bagus gitu ya. Diuji oleh siapa? Oleh wali yang nyeleneh. Jadi ada wali yang nyeleneh namanya. Begitu si ustaznya keluar, itu si wali itu sengaja pipis Bu, ngacebok di depan itu. Oh pokoknya berbuat sesuatu yang aneh. Ketika sholat emosi, kurang ajar itu orang. Sholat bukannya khusyuk, emosi kalian orang tadi cebok nggak cebok gitu. Jadi pas sholat itu bukannya khusyuk malah ngurusin orang tadi. Ada orang ngurusin kayak gitu. Ngapain ngurusin orang yang tidak cebok gitu loh? Khusyuk. Nah jadi berhentilah kita mempersoalkan orang lain. Kita aja urus gitu loh. Kita urusan kita kan dengan Allah. Kalau mengingatkan ya. Tapi gimana jangan gitu. Saya kira gitu ya supaya tidak terjebak dengan gibah korban. Kita akhiri saja. Ada ya silakan. Yang pulang juga pemakan ya. Silakan Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Jazakallahu khair Pak Ustaz atas pencerahannya dari pagi ini. Yang saya ingin tanyakan tadi mengenai sholat witir. Pak Ustaz menjelaskan sholat witir itu sholat ganjil. Ya. Mohon penjelasannya dalam rangka pelaksanaannya. Kalau kita sholat witir 3 rakaat, ada yang 3 rakaat langsung dan kedua ditambah 1. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, selama ini termasuk saya sendiri, tapi belum tahu ya Pak. Mungkin Pak Ustaz nanti bisa menjelaskan tentang istilah imsak. Katanya sih istilah itu kita selama ini salah gitu ya. Tapi kan udah lama kita pakai istilah imsak itu kayak berhati-hati atau kita masih boleh makan. Padahal itu katanya sih artinya tuh berhenti gitu. Jadi ada istilah lain itu namanya tambihun atau apa. Mungkin kalau saya nanti ada pencerahan yang lain dan kalau misalkan udah ada penjelasan ini bisa disampaikan kepada kami. Ya, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Witir itu artinya ganjil Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ini kan bisa mengundang perdebatan ya. Bapak Ibu hati-hati juga supaya tidak berpecah belah ya. Karena ulama kita dulu menyampaikan kita muridnya juga pasti punya dasar ya. Tidak mungkin dia menyampaikan tidak ada dasarnya. Jadi yang hadis-hadis sering dibacakan tentang sholat Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat itu adalah
witir gitu. Sedangkan sholat taraweh itu kadang-kadang dalilnya menggunakan sholat witir. Jadi kalau Bapak Ibu dengarkan puas aja yang namanya sholat taraweh itu ya 20 witir maksimal 11. Ya bisa 11, bisa 9, bisa 7, bisa 5, bisa 3, bisa 1. Tapi 11 itu kan mungkin 11, Allah itu 11 kali enggak. 22. Makanya kemarin tidak sengaja saya mencoba mendengarkan ceramah. Jadi doanya juga, kalau doanya sholat sunatal witri berarti itu langsung 3 rakaat. Sholat sunatal witri salah sarokaatin takbirat berarti memang ganjil ya. Tapi kalau mau 21 rakaat 2 rakaat pertamanya sholat sunatal safti minal witri. Safti itu artinya genap. Dan kita belum tahu itu. Kalau di Indonesia gini aja dah, saya nggak pakai bahasa Arab. Saya niat sholat genap dari witir. Nah, sunat talillahi, mamumalullahi ta'ala. Jadi diajarkan agar tadi begitu. Sholat sunat al-syafti minal witri rakaat ini. Nah baru sholat sunat witri rakaatan. Tapi kalau sekali aja ya udah sunat witri salah satu rakaatin takbirat mamumalullahi ta'ala. Begitu Bu ya tentang witir. Jadi ada yang 3 sekaligus. Tapi yang 11 sekaligus saya belum dengar itu. Ada kan yang 11 ya? Ya. Ya makanya kita yang Syafii mayoritas main 21. Tapi pas saya pulang kemarin ke kampung tiba-tiba jadi 3 juga gitu, langsung 3 Pak. Suratnya malah hanya qul huwallahu ahad aja, enggak 3 saya qul huwallahu falaq nasan gitu ya. Bahkan di sini pernah nih imam kita juga 3 rakaat kan, rakaat pertama qul huwallahu, rakaat kedua qul huwallahu ahad, udah dicepat gitu ya. Intinya sholat yang salahnya tidak sholat kan gitu ya. Ini sama dengan ada di satu kampung mempeributkan soal kunut dan tidak kunut, berantem sampai lupa sholat subuhnya nggak dilaksanakan karena berantem. Besok masjid kunut waktu subuh udah masuk sampai siang nggak sholat subuh gara-gara berantem mempeributkan kunut. Iya, nggak ada daya awal. Nah tentang menahan kan tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi ini ulama kita, guru kita yang dulu menyampaikan kita menahan, tahan. Nah 10 menit ya. Ada atur berapa ayat ya. Kalau saya sih melaksanakan itu. Tapi ketika bangunnya sudah mepet dan tidak keburu ya saya nunggu. Masih ada 10 menit untuk sholat subuh. Ya minum aja saat itu, tapi ya buru-buru juga. Bahkan Ustaz kita Tengku Julkarnain almarhum, mudah-mudahan itu masuk dalam ini, menyampaikan, udah kalau memang sudah mentok, jangan makan yang keras-keras, minum aja susu. Ustaz ngomong gitu, ya juga ya karena dicernanya lebih mudah. Kalau pagi-pagi udah mendekati subuh masih makan yang keras, jangan-jangan masih nempel di sini nih, keluar enggak, masuk enggak, repot. Gitu Bu ya. Jadi yang bagus kita berhati-hati supaya badannya sempurna. Tapi ya itu niatnya itu tadi pas masuknya sholat subuh. Nah itu belum dihitung dari sekarang sebelum itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saling mengingatkan, belajar sedikit demi sedikit. Coba niat itu aja, niat puasa bertahun-tahun kita nawaitu sama godin. Belum lama Ustaz kita bukannya itu sama godin panjang, tapi nawaitu sama godin. Itu di sini kan bertahun-tahun begitu bacanya. Alhamdulillah diingatkan oleh guru kita. Nah biasanya rumah
Ramadan. Fardhu Syahri Ramadan. Tidak ada. Ada Fardhu Syahri Ramadan. Sekarang ada Fardhu Syahri Ramadan. Ya, ilmu itu sedikit-sedikit kalau memang kita orang awam begitu, kecuali ngaji bener. Kalau ngaji bener tahu sorotnya. Pasti benar. Makanya Bapak Ibu silakan masjid kita membuka peluang tuh, ada tahsin, ada belajar bahasa Arab gitu, ada belajar yang lain